baca 2 Samuel pasal 7 ayat 18 sampai 29. Ya, doa syukur Daud. Raja Daud lalu masuk ke dalam dan duduk di hadapan Tuhan. Ia berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sejauh ini? Hal ini pun masih kurang di mata-Mu ya Tuhan Allah, sehingga Engkau juga berfirman tentang keluarga hamba-Mu untuk masa yang masih jauh. Biarlah ini menjadi petunjuk bagi manusia ya Tuhan Allah. Apalagi yang masih dapat dikatakan Daud kepadamu, Engkau mengenal hamba-Mu ini ya Tuhan Allah, demi firman-Mu dan sesuai kehendak hati-Mu. Engkau telah melakukan segala perbuatan yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Sebab itu Engkau besar ya Tuhan Allah. Tidak ada yang seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut semua yang kami dengar dengan telinga kami. Siapa seperti umat-Mu Israel, satu bangsa di bumi yang Allahnya pergi untuk menebusnya menjadi umatnya? Engkau mendapat nama bagi diri-Mu dengan melakukan perbuatan-perbuatan besar dan dahsyat bagi mereka, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan ilah-ilah mereka dari hadapan umat-Mu yang telah Kau tebus dari Mesir. Engkau telah meneguhkan umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Sekarang ya Tuhan Allah, janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan keluarganya, tepatilah untuk selama-lamanya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Dinasti Daud, hamba-Mu ini, akan kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian, Aku akan membangun dinasti bagi-Mu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan semua firman-Mu benar. Engkau telah menjanjikan hal yang baik ini kepada hamba-Mu. Berkenanlah kiranya memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab Engkau ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Terima kasih Ci Yulin Polosakan sudah membaca bagian firman Tuhan ini. Firman-Mu pelita bagi kami. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi kakiku. Firman Tuhan terang pada jalanku. Ya, mula pertama orang ucapkan happy birthday ya buat Ibu ya Penatua Yulin Polosakan, 48 tahun, usia yang masih muda ya, belum tua, masih tetap semangat ya. Kemudian juga ponakan ya, walaupun ada di Manado. Halo di Manado, mudah-mudahan dia nanti bisa dengar ya dengan media yang ada ini ya. Dirayakan di sini Joyli Rumondo 34 tahun. Jadi tante ada bikin di sana di Bumi Tadulako. Kalau di sana Toar Lumimuut yang saya kenal ya. Nah,
Saya sangat senang bisa jumpa kembali dengan guru-guru Sekolah Minggu bersama keluarga. Halo Pak. Jadi saya sebenarnya berharap bisa jumpa juga dengan yang apa, tapi karena ya situasi kondisinya seperti ini toh. Tapi tak perlu disesalkan semuanya. So begini. Nah, gitu. Jadi saya percaya bahwa sukacita, ya, kebahagiaan, ucapan syukur kita aturkan bersama-sama dengan keluarga Tulenan Polosakan. Walaupun kekasih hati, jantung hati ada sementara terbaring, kurang sehat katanya. Saya kunjungi juga di tempat tidurnya tadi dan berdoa juga. Ya. Firman Tuhan pada kesempatan yang sangat baik ini berkata-kata, berbicara kepada kita sebagai guru-guru Sekolah Minggu bersama keluarga. Sebagai guru Sekolah Minggu, sebagai keluarga, ya, saya percaya bahwa dengan pertumbuhan iman orang percaya kepada Kristus Yesus itu sudah nyata dalam bentuk bagaimana komunitas persekutuan yang kelihatan. Itu sudah dibentuk, dibina sejak dini. Sejak dini. Itu berarti tugas mulia yang guru-guru Sekolah Minggu sudah lakukan, ya. Saya salut, ya, dan guru-guru Sekolah Minggu. Karena saya juga dulu pernah jadi guru Sekolah Minggu, ya. Bagaimana mengajar Sekolah Minggu, ya memang kita punya badan ini juga bisa jadi alat peraga. Kalau toh tidak ada alat peraga, tapi selalu mengusahakan ada alat peraga yang digunakan. Apalagi kalau saya dulu di PGA KP Tomohon, pendidikan guru agama Kristen Protestan Gemim. Nah, itu memang sudah diberikan tugas kepada kita sebagai calon guru, ya, untuk mulai dari Sekolah Minggu, ya. Sekolah Minggu kita bina, ya. Setiap hari Minggu kita turun ke jemaat dan memberikan pelajaran Sekolah Minggu buat anak sekolah, dan kurikulum yang ada tentu kita ikuti itu semua. Saya berharap di gereja kita ini tetap kurikulumnya itu jalan, ya. Nah, kalau saya dulu di Tomohon, nah itu di Levet tempat saya praktek. Ya, mudah-mudahan ada yang dari Levet di sini mendengar, ya. Levet, nah itu tempat yang indah, tempat yang suwejuk, ya. Dan yang pasti bahwa pertumbuhan, perkembangan dalam kehidupan anak-anak itu harus kita selalu perhatikan. Memperhatikan bagaimana perkembangan dan tumbuhnya anak-anak, ya. Itu terjadi apabila dalam kehidupan guru-guru Sekolah Minggu mempersiapkan diri sebelum mengajar. Nah, ini kan 1 minggu sebelum mengajar sudah dipersiapkan, ada diskusi sebentar juga, ya. Hendaknya diskusi itu betul-betul, ya, tentang persiapan kita, bukan diskusi apa menunya nanti makannya, buburnya apa, nah, bukan itu, ya. Memang itu juga perlu, tapi yang pertama menu firman Tuhan itu yang harus diskusikan. Kalau saya juga dulu di Peniel, nah ini Peniel Ciditiro, ya memang saya juga hadir bersama, diminta untuk bagaimana memimpin dalam kehidupan persiapan guru-guru Sekolah Minggu itu, mempersiapkan layanan bagi anak Sekolah Minggu supaya anak Sekolah Minggu itu bisa mencerna, ya, bisa menerima materi pelajaran yang diberikan itu, yang disajikan itu, dan dia bisa relevansikan, aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Beda kita menyajikan sesuatu pelajaran kepada orang dewasa, untuk remaja atau pemuda,
kepada anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu harus butuh apa? Sabar sekali. Nah, itu. Betul? Nah, kalau saya salah koreksi ya. Sabar. Nah, itu luar biasa, harus sabar. Tekun juga, memang harus ada juga di remaja sabar, tapi tidak sesabar di guru sekolah minggu ya. Begitu juga ketekunan dan seterusnya dengan persiapan. Mari kita lihat di perikop ini. Kalau saya mau berbicara tentang ini, itu berarti kita mau melihat, kita mau memahami ekspresi. Guru sekolah minggu biasa berekspresi, bukan? Betul? Nah, ekspresi yang ditunjukkan oleh Daud. Kalau dalam konteks ini dia sebagai apa? Sudah menjadi sebagai? Halo, sebagai? Iya, raja. Saya ingin supaya dialog ini terjadi ya. Khotbah saya itu selalu bisa dialog, tidak monolog. Nah, itu. Saya senang seperti ini. Jadi Daud sebagai seorang raja, dia meyakini bahwa dia adalah bagian integral dari komitmen Israel sebagai umat Tuhan. Ya. Kemudian dalam kehidupannya dia punya kerendahan hati. Ya, saya berharap kita semua yang ada, bukan cuma guru sekolah minggu dan keluarga, semua yang mendengar YouTube saya ini harus punya kerendahan hati seperti Daud, walaupun dia seorang raja. Daud saja sebagai raja dia rendah hati. Kita tidak jadi raja mau tinggi hati. Nah itu sudah terlalu namanya. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati dia tidak sombong, tetapi dia berhasil mengalahkan musuh-musuhnya. Ya. Musuh-musuhnya itu bisa dia kalahkan dengan tentu sederetan pergumulan yang pasti itu terjadi juga, ada pengkhianatan, kemudian tekanan terhadap dirinya sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang raja, itu. Akhirnya dia mau menunjukkan integritas dirinya dengan ekspresi bagaimana dia menjadi pemimpin yang berhasil. Dia pada akhirnya bisa menjadi raja atas seluruh Israel yang tadinya hanya sebagian, ya. Tetapi pada akhirnya seluruh Israel itu dia pimpin. Kemudian dia tinggal di rumahnya, dia ada kehidupan yang nyaman, kehidupan yang tentram. Bagaimana keluarga guru sekolah minggu? Ya? Adakah itu? Nah, haleluya, ada jangan sampai tidak ada. Amin. Amin. Ya. Semua yang dinikmati oleh Daud sebagai seorang raja bukan karena kehebatan, bukan karena kekuatannya. Perhatikan dari perikop yang dibaca tadi oleh ketua PLK sekolah minggu kita, ya, Ibu Penatua Yulin tadi, di 2 Samuel pasal 7 ayat 18 sampai 29 ini kita perhatikan sebagai apa? Doa syukur Raja Daud. Itu sudah jelas di Alkitab tadi dibaca. Nah, satu ungkapan kerendahan hati dan satu ungkapan iman yang teosentrik. Nah, itu. Dia berpusat kepada Allah. Dia nyatakan bahwa segala sesuatu pusatnya pada Allah, Tuhan. Ya, Allah yang esa, yang dikaitkan pasti yang sudah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat, penebus dosa kita. Luar biasa. Di sini kita jumpai nama Tuhan, Allah, Yahweh, sudah melakukan perkara-perkara besar. Raja Daud dia berhasil karena Tuhan Allah, bukan karena kehebatannya sendiri semata-mata. Umat Israel atau bangsa Israel yang dipimpinnya berada dalam ketentraman karena Tuhan Allah. Tuhan Allah yang selamanya menjadi Tuhan dan Allah mereka. Itu tidak ada yang lain, ya. Hanya Dia satu-satunya. Nah, dalam
kesukacitaan, dalam kegembiraan, dalam kesenangan, dalam ungkapan syukur. Nah, perhatikan itu. Daud menyatakan, ayat 22, coba baca sama-sama. Kalau tadi baru Ci Yulin baca, sama-sama. Yang dulu tutup ya Alkitab atau tabnya. Coba baca sama-sama ayat 22. 1, 2, 3. Sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau, dan tidak ada Allah selain engkau. Menuduh segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Wow, tegas, tegas dalam iman. Satu ketegasan iman yang diungkapkan oleh Daud. Nyatakan bahwa semua keberhasilan, kegembiraan, ya pasti ini tidaklah mengarah pada untuk memuliakan diri sendiri atau pujian, puji sendiri. Nah, itu dia tidak puji diri sendiri atas keberhasilannya, melainkan dia menyatakan bagaimana keagungan kuasa Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa itu, dengan menyatakan ketegasan iman ini tidak diungkapkan secara abstrak, tetapi karena semua yang ada itu dalam pengalaman hidupnya. Guru Sulaminggo dan keluarga punya pengalaman hidup, betul? Pasti, ya. Pengalaman hidup apa yang dimiliki? Jangan yang apa saja, ya. Susah dan senang. Harus di dalam pengalaman iman. Nah, itu pengalaman iman. Nah, itu yang juga menjadi kesaksian bagi anak-anak kita, supaya anak-anak kita itu mencontoh. Ya, ini ada encik saya, ini ada engku saya, ya toh. Nah, di sini mudah-mudahan ke depan bisa dikaderkan juga engku-engku, ya. Karena apa? Kalau dia engku-engku nah lengkap nanti dia. Nah, Guru Sulaminggo bersama keluarga yang sangat saya kasih dalam kasih Tuhan, marilah dalam kehidupan ini kita belajar dari firman Tuhan ini, miliki iman supaya kita tegas, ya. Tegas dalam kehidupan ini sebagai Guru Sulaminggo yang senantiasa bisa terus membimbing anak-anak kita supaya anak-anak kita itu dengar-dengaran. Jangan cuma lagunya saja. Anak sekolah minggu dengar-dengaran. Encinya panggil, nak sini nak. Masih lari lagi ke sana. Ya toh? Baru sampai di lagu banyak. Baru sampai di lagu. Jadi betul-betul mendengar suara dari gurunya. Kalau bahasa Jawa guru itu digugu lan ditiru. Ngerti apa ora? Ngerti. Apa iku? Digugu, guru iku digugu dipercaya. Digugu itu berarti dipercaya, itu guru itu dia mengajarkan, ya. Kemudian dia meniru apa yang guru ajarkan. Mudah-mudahan ini diingat, ya, supaya ketika mengajar kita mengajarkan sesuatu tentang misalnya perumpamaan apa gandum di antara ilalang, ya toh? Jelaskan itu sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya. Dengan sendirinya guru memberikan contoh. Dengan contoh yang ada, anak-anak akan bisa menirunya. Kalau saya bicara akan habis-habisin dari firman Tuhan. Firman Tuhan ini begitu mendalam, begitu luas. Sebentar diskusikan lagi, ya, kurikulum sampai di mana sudah materi disajikan untuk anak-anak kelas kecil, kelas tanggung, kelas menengah, ya, dan seterusnya. Ada berapa kelas di kita punya anak-anak sekolah minggu ini. Tuhan akan terus menolong, Tuhan terus memberkati keluarga guru sekolah minggu ini, sebagaimana firman Tuhan ini, bahwa berkat Tuhan akan senantiasa Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan orang semua. Amin. Amin. Sambut dengan bila Yesus berada di tengah keluarga.
Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagia